Mohon penjelasan juga tentang kebangkitan daging. Terus apakah yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan? Kapan tubuh kemuliaan itu dapat kita peroleh? Terima kasih untuk penjelasannya. Kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh ini baru akan terjadi saat Yesus datang kembali kedua kali. Begitu Yesus datang, kita dibangkitkan. Yohanes 5 ayat 28-29. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua orang dalam kuburan, orang-orang mati. Dan mereka yang telah berbuat baik keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi, yang berbuat baik atau orang beriman akan bangkit. Orang jahat yang tidak percaya juga akan bangkit. Jadi semua akan bangkit dan masuk pada kebangkitan daging dan masuk pada penghakiman. Saat ini, saudara, sudah orang yang percaya itu sudah ada di surga, tapi hanya jiwa atau rohnya. Orang yang tidak percaya sudah ada di neraka, jiwa atau rohnya, tetapi tubuhnya belum. Tubuhnya masih dalam kuburan. Waktu Yesus datang, baru dibangkitkan dan masuk penghakiman, baru masuk surga atau neraka, digabungkan dengan jiwa atau rohnya yang sudah ada terlebih dulu di sana. Ya. Semua orang mati dibangkitkan, tidak peduli mati dimanapun, bagaimanapun keadaan mayat mereka, mereka akan dibangkitkan seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu, bahwa kuburan akan menyerahkan mereka, yang mati di laut juga akan bangkit, ya. Maut dan kerajaan maut, Hades menyerahkan semuanya, ya. Lalu pertanyaannya adalah, seperti apa tubuh kemuliaannya? Iya. Apa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan? Kapan tubuh kemuliaan itu kita peroleh? Tubuh kemuliaan itu tubuh yang ditingkatkan kualitasnya dari tubuh yang sekarang. Sekarang ini tubuh kita tubuh yang fana, ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 1 Korintus 15 ayat 20. Dan ini persis, tubuh kemuliaan itu persis seperti tubuh Kristus setelah dia bangkit dari kematian. Filipi 3:21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, jadi kita akan mengenakan tubuh seperti tubuh Kristus pada saat dia bangkit. Jadi itu tetap tubuh. Karena dia tetap tubuh, dia bisa makan. Seperti Yesus bisa makan ikan setelah dia bangkit. Tapi karena ini tubuh kemuliaan, maka tubuh ini sebenarnya tidak butuh makan. Yesus waktu bangkit, dia makan ikan, bukan karena tubuhnya butuh makan. Tapi itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar punya tubuh. Dan itu bukti kebangkitannya. Dia bisa menghilang dan muncul tiba-tiba, seperti dalam kasus dia menampakkan diri kepada murid-murid di ruang yang tertutup. Nah, saudara, kalau mau tahu tentang tubuh kemuliaan ini, silakan baca 1 Korintus 15 ayat 12-23, lalu ayat 35 sampai ayat 55. Itu memberikan penjelasan detail tentang tubuh kemuliaan. Lalu mengapa harus pakai tubuh kemuliaan? 1 Korintus 15 ayat 50 menjawabnya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sekarang yang kita punya tubuh biasa, daging dan darah. Itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lalu saudara, pasal 15 ayat 53 dan seterusnya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Ya. Jadi memang kenapa harus pakai tubuh kemuliaan? Tubuh kita ini sekarang kan akan kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Lalu bagaimana tubuh kita masuk ke surga? Kalau tubuh kita masuk ke surga seperti biasa seperti ini, normal seperti ini masuk surga, saya tanya, waktu di surga saudara mau kencing di mana? Waktu saudara mau buang air besar di mana? Tidak, tubuh ini akan kembali ke tanah. Tapi kita masuk surga satu dimensi baru, dimensi rohani. Dan karena itu kualitas tubuh kita pun perlu ditingkatkan supaya cocok dengan lingkungan di mana kita akan tinggal. Karena itu maka tubuhnya disebut tubuh.